Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sukirah Ibrahim dengan NIM 111000 dari kelas 4G. Nah baik, pada video kali ini saya akan memaparkan penyelesaian soal. Yakni ada 3 soal, yang 2 soal dari materi estimasi banyak band dan proporsi dan 1 soal dari materi tes banyak band dan proporsi. Nah baik, kita akan membahas materi pertama, yaitu estimasi mean dan proporsi. Contoh soal yang pertama. Nah, bunyi soalnya yaitu, jadi diketahui N itu dia adalah jumlah sampelnya. Nah, itu dia berarti dia adalah 500. Dan X yaitu dia ada 340. Interval kepercayaan itu dia 90%. Nah, dari data ini kita bisa mendapatkan P atau proporsi, yaitu dengan menggunakan rumus P X per N sama dengan itu dia X sama dengan 340 dan N itu dia sama dengan 500. Nah, ini dibagi dia hasilnya adalah 0,68. Nah, kita sudah mendapatkan nilai P-nya yaitu 0,68. Nah, kemudian kita mencari Q-nya yaitu dengan menggunakan rumus 1 dikurangi proporsi, yaitu 1 dikurangi dengan Q itu adalah jadi 0,68. Dia itu sama dengan 0,32. Oke, kemudian kita menghitung interval kepercayaan. Kita membutuhkan alfa. Karena saya itu dia ada alfanya. Jadi alfa itu dia sama dengan 1 dikurangi interval kepercayaan. Jadi dia pertama itu diubah ke desimal, yaitu dengan 0,90. Jadi 1 dikurangi 0,90. 1 dikurangi 0,90 itu dia sama dengan 0,1. Bagaimana jika alfa dibagi dengan 2? Untuk sesuai dengan rumusnya ya. Jadi 0,1 dibagi dengan 2 itu dia sama dengan 0,05. Kemudian kita sudah mendapatkan alfa per 2-nya yaitu 0,05. Selanjutnya kita menghitung untuk nilai z tabelnya, yaitu 1 dikurangi 0,05 itu sama dengan 0,95. Nah, 0,95 ini kita cari di tabel Z. Nah, di tabel Z itu angka yang mendekati 0,95 itu ada 2, yakni ada kedua angka ini ada di barisan 1,6 dan atasnya itu ada 0,04 dan juga 0,05. Nah, jadi kita bisa jumlahkan, yakni 1,6 ditambahkan dengan 0,04 itu dia sama dengan 1,64. Nah, ini lagi 1,6 ditambahkan 0,05 itu dia sama dengan 1,65. Nah, kemudian 1,64 ditambah dengan 1,65 kemudian dibagi 2 itu hasilnya adalah 1,645. Nah, angka ini kita bisa tuangkan di sini. Jadi Z A per 2 itu dia sama dengan 1,645. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah kita selesai dapatkan hasil ini, maka kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya, yakni ke tahap ditanya. Yang itu adalah berapakah proporsi dari P1 itu dia sama dengan 90%. Kemudian kita
ke penyelesaian. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui rumus untuk menghitung soal ini, yakni dengan menggunakan rumus kita menggunakan rumus ini, teman-teman. Kita bisa dulu menyederhanakan rumusnya. Jadi bisa dengan P plus minus Z A per 2 akar P aksen kali Q aksen per N. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan ini adalah rumusnya, tapi jika panjang kita bisa gunakan dulu versi sederhananya. Nah, kemudian kita substitusikan itu hasil dari sesuai rumusnya, yaitu sama dengan P ini adalah, jadi P dia adalah 0,68 plus minus ZA per B, itu dia kita dapat tadi adalah 1,645 akar, ini adalah nilai P nya yaitu 0,68 dikali dengan 0,32 sebagai nilai Q, 0,32, kemudian dibagi dengan N yaitu 500. Nah, 0,68 plus minus 1,645 akar 0,68 dikali dengan 0,32 itu hasilnya adalah 0,2176 dibagi dengan 500 sama dengan 0,68 plus minus 1,645 akar 0,2176 dibagi dengan 500 itu hasilnya adalah 0,0004352 sama dengan 0,68 di plus minus 1,645. Nah, akar dari 0,0004352 itu adalah bisa dibulatkan jadi 0,0209. Nah, jadi sama dengan 0,68 plus minus kemudian ini dikalikan, jadi 1,645 dikalikan dengan 0,0209 itu hasilnya adalah 0,034. Bisa dibulatkan ya. Kalau sudah muncul begini, kita bisa kembali ke rumus awal, yakni dengan ini. Jadi begini caranya, 0,68 dikurang 0,034 kemudian kurang dari P 0,68 ditambah dengan 0,34 sama dengan 0,068 itu dikurangi dengan 0,034 itu hasilnya adalah 0,65. Kemudian sisi-sisinya lagi adalah 0,68 ditambah dengan 0,034 itu dia hasilnya adalah 0,71. Ini kita bisa ubah menjadi persen, yakni dengan 61%. Jadi ini juga jadi 71%. Nah, dari sini kita bisa simpulkan
bahwa P itu dia atau proporsi lebih kecil dari 71% dan lebih besar 61%. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Masih mengenai materi tentang estimasi, mean, dan proporsi. Nah, soalnya yaitu diketahui N1 itu dia adalah 600 dan X1 itu dia sama dengan 300. Nah, seperti pada contoh soal sebelumnya, dari dua data ini kita bisa mencari P-nya yaitu dengan menggunakan rumus P sama dengan X1 per N1. 300 dibagi dengan 600 itu dia sama dengan 0,5. Kemudian kita mencari Q1 yaitu dengan 1 dikurangi P1. P1 yakni 1 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 0,5. Kemudian data yang kedua yakni ada N2 atau kelompok kedua yakni N2 diketahui adalah 400. Dan X1 itu atau X2 itu dia sama dengan 100. Nah, kita mencari lagi P-nya atau P1. Itu dia berarti X2 atau P2 maksudnya. X2 dibagi dengan N2 yakni 100 dibagi dengan 400. Itu hasilnya adalah 0,25. Kemudian mencari Q1 lagi. Q1 itu 1 kurang Q2 maksudnya sama dengan 1 dikurangi 0,25 sama dengan 0,75. Nah, interval kepercayaannya adalah di soal ini interval kepercayaannya adalah 95%. Itu kita bisa ubah menjadi desimal yaitu dengan hasilnya adalah 0,95. Nah, kemudian kita bisa mencari alfa. 1 dikurangi 0,95 itu dia adalah 0,05. Kita mencari alfa per 2. Untuk sesuai rumusnya itu berarti 0,05 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 0,025. Nah, kemudian kita mencari z-tabel dari 0,025. Nah, z-tabel dari 0,25 itu kalau kita menuliskan z-tabelnya, maka kita akan mendapatkan hasil dari di sini adalah 1,9. Di sini ada 0,06. Kalau itu kita jumlahkan jadi 1,96. Jadi kita bisa ketahui bahwa tabel dari A per B atau 0,025 adalah 1,96. Oke, kemudian angka selanjutnya adalah ditanya. Ditanya itu adalah ini adalah langkah kedua yakni ditanya. Kemudian kita lanjut ke langkah ketiga yakni penyelesaian. Rumus yang akan kita gunakan nanti yaitu adalah
Rumus ini bisa disederhanakan menjadi untuk difungsikan. Yakni P1 itu dia adalah 0,5. Jadi 0,5 dikurangi dengan P2 itu dia adalah 0,25. 0,25. Kemudian ZA per 2. Ini. Jadi di plus minus 1,96. Kemudian akar P1 itu 0,5 dikali dengan Q1. Q1 itu 0,5 juga. Kemudian dibagi dengan 600. Dan ditambah dengan Q2 itu 0,25. 0,25 kemudian dikalikan dengan Q2 yakni adalah 0,75. Kemudian dibagi dengan N2 yakni 400. Nah, sama dengan 0,5 dikurangi 0,25 itu hasilnya adalah 0,25. Nah, plus minus 1,96 tetap akar. Nah, kita kali-kali dulu. 0,5 dikali dengan 0,5 adalah 0,25 dibagi dengan 600. Kemudian ditambah dengan 0,25 dikalikan dengan 0,75 hasilnya adalah 0,1875. Kemudian dibagi dengan 400 sama dengan 0,25 plus minus 1,96 akar 0,25 dibagi dengan 600 itu hasilnya adalah 0,004167. Kemudian ditambah dengan 0,1878 dibagi dengan 400 itu hasilnya adalah 0,0004688. Oke. Selanjutnya 0,25 plus minus 1,96. Nah, 0,0004167 dijumlahkan dengan ini 0,0004688. Itu hasilnya adalah akar 0,000885. Nah, kemudian 0,25 minus 1,96. Nah, akar dari 0,000885 itu adalah 0,0298. Kemudian kita kalikan antara 1,96 kita kalikan dengan 0,0298. Itu dia adalah hasilnya adalah 0,0584. Nah, kalau sudah mendapatkan hasil begini, kita pecah lagi dengan sebagai bentuk semula, yaitu dengan begini.
yakni dengan jadi 0,25 plus di sini dia jadi kurang ya, karena jadi kurang, jadi dikurangi 0,0584. Tuh, kurang dari P, kurang dari 0,25 dikurangi ditambah, karena di sini ada plus atau tambah, ini dengan 0,0584. Oke, kita hapus dulu nih ya. Kemudian 0,25 dikurangi dengan 0,584 itu hasilnya adalah 0,1916. Kemudian hasilnya adalah 0,25 ditambah dengan 0,0584 itu hasilnya adalah 0,3084. Nah, ini kita bisa ubah menjadi persen, yaitu dengan jadi terjadi 19,16%. Ini juga bisa menjadi persen, jadi 30,84%. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Disebutkan bahwa proporsi itu dia lebih kecil dari 30%, 30,84%, dan lebih besar dari 19,16%. Oke, kemudian kita lanjut ke tipe soal yang ketiga. Oke, sepertinya kita langsung ke tipe soal yang ketiga. Nah, tipe soal yang ketiga ini merupakan bagian dari materi tes hipotetis, gap dan proporsi. Nah, bunyi soalnya yaitu, jadi diketahui N1 itu dari soal itu sama dengan 400. Dan X1 itu sama dengan 340. Nah, dari data pertama ini kita bisa mencari proporsinya atau P. Nah, ini dengan P1 itu dia X1 ke N1 itu sama dengan 340 dibagi dengan 400 itu sama dengan 0,85. Kemudian yang kelompok ketiga yakni atau N2, di soal itu N2 atau adalah 500 dan X2 itu dia 390. Nah, kemudian dari sini kita mencari nilai P2-nya. Itu dia sama dengan X2 dibagi dengan N2 atau 390 dibagi dengan 500. Itu hasilnya adalah 0,78. Nah, kemudian kita mencari P gabungannya, yakni yaitu dengan X1 ditambah dengan X2 dibagi dengan N1 ditambah dengan N2. Oke, nah kemudian kita masukkan nilai X1 yaitu 340. Terus 40 ditambah dengan X2 yakni 390, yaitu 390. Kemudian dibagi dengan N1 yaitu 400. Kemudian
ditambah dengan N2 yaitu 500. Nah, 340 ditambah dengan 390 hasilnya adalah 730. Dan 400 ditambah dengan 100 hasilnya adalah 900. Dan kemudian ini dibagi dengan 900 hasilnya adalah 0,81. Jadi kita sudah dapat dari data ini, dua ini, kita sudah mendapatkan nilai P1 yaitu 0,85, nilai P2 yaitu 0,75, dan nilai P gabungan yaitu 0,81. Kemudian taraf nyatanya adalah 5%. Seperti yang sudah kita hitung sebelumnya, bahwa jika taraf nyatanya adalah 5%, maka Z tabelnya itu adalah 1,645. Oke. Di sini kita sudah mendapatkan nilai Z tabel, V gabungan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian lanjut tahap kedua, yakni tahap yaitu ditanya. Ya, nah, di soal tadi yang ditanya itu adalah apakah proporsi karyawan yang bekerja tanpa kesalahan pada metode detail atau P1 lebih besar daripada metode konvensional atau P2. Nah, untuk menguji hipotesis ini kita dapat menggunakan rumus yaitu untuk itu kita perlu menguji ZO-nya atau dengan rumus yaitu ini adalah kita dulu menggunakan rumus ini. Di sini kita pindah ke sini ya. Kita langsung saja substitusi. Yaitu P1 itu dia sama dengan 0,85. 0,85. Dan kemudian P2 itu dia 0,78 dikurangi dengan 0,78, kemudian dibagi sedikit dibagi dengan akar P gabungan itu dia sama dengan 0,1. Jadi akar 0,81 kemudian dikali dengan 1 kurang 0,81 kemudian kali dengan 1 per N1 itu 400. 1 per 400 ditambah dengan 1 bagi dengan 500 atau N2 500. Nah, sama dengan 0,85 dikurangi dengan 0,78 itu hasilnya adalah 0,07. Nah, kemudian akar 0,8 tetap 0,81. Nah, 1 dikurangi dengan 0,81 hasilnya adalah 0,19. Kemudian 1 dibagi 400 adalah 0,0025. Kemudian ditambah 1 dibagi dengan 100 itu hasilnya adalah 0,0002. Oke. Sama dengan 0,7 tetap 0,07. Kemudian 0,1 dikalikan dengan 0,19
itu hasilnya adalah 0,1539. Ini sudah dibuatkan ya. Kemudian 0,0025 ditambah dengan 0,0002 itu hasilnya adalah 0, bisa dikali ya, 0,0045. Jangan lupa DP akar. Oke. Jangan lupa akar ya. 0,07. Nah, dengan ini dikalikan dengan ini, hasilnya adalah akar atau 0,1539 dikalikan dengan 0,0045. Hasil itu adalah 0,00069,255. Kemudian 0,07 akar dari 0,009255 itu adalah 0,0263. Oke. Nah, langkah terakhir adalah 0,7 kita bagikan lagi dengan 0,0263. Itu hasilnya adalah 2,66. Nah, karena di sini dia membuktikan apakah dia lebih besar, apakah hipotesis ini ditolak atau diterima, kita bisa, maka hipotesis ini sebelum itu kita perlu ingat bahwa karena di sini nilainya adalah 2,66 dan di sini adalah 1,645. Tanda yang pas di sini adalah yang menggambarkan berarti di sini adalah dia lebih kecil. Nah, jadi karena 2,66 itu dia lebih besar, lebih besar dari 1,645, maka hipotesisnya ini adalah ditolak. Jadi kesimpulannya itu adalah karena itu sama dengan 2,66 dan itu dia lebih besar daripada 1,645, maka HO ditolak. Oke, maka HO ditolak. Oke, saja mau menjelaskan mengenai latihan soal atau contoh soal dari kedua materi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.